Assalamualaikum, salam sejahtera, kita semua shalom. Perkenalkan, nama saya Francisco Gamaliel Masmur Daud Sempotan dengan NIM 2001097 dari kelas Teknik Perminyakan C 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum tentang besaran gelombang F5. Yang pertama ada abstrak. Pada praktikum ini bertujuan untuk mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, konsep dasar perambatan gelombang, dan cara menganalisis besaran gelombang. Alat yang akan digunakan pada praktikum kali ini adalah PHET Colorado Simulation, yaitu simulasi yang digunakan dalam praktikum kali ini. Praktikum kali ini memberi kesimpulan bahwa gelombang adalah getaran yang dapat merambat dan besaran yang ada yaitu terbagi dalam amplitudo, panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, dan cepat rambat gelombang. Untuk menentukan besaran gelombang memiliki cara yaitu dengan mengalihkan lambda dengan frekuensi. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Ketika Anda menyentuh sound system, tentu kita akan merasakan getaran. Dan pernahkah kamu melemparkan batu ke dalam permukaan air yang tenang? Maka akan terjadi gelombang di permukaan air yang menjalar menjauhi pusat usikan, yaitu tempat jatuh batu tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari apa yang disebut dengan gelombang, getaran, dan bunyi. Gelombang adalah getaran yang merambat baik melalui medium maupun tanpa medium. Bayangkan, jika kehidupan ini tidak ada gelombang, maka kita tidak pernah menemui apa yang disebut dengan suara, cahaya, gelombang radio, dan lain-lain. Selain itu, hidup akan sepi tanpa suara. Bagaimana sifat-sifat dan bagaimana pula manfaat dari gelombang tersebut? Maka penulis akan membahas lebih dalam tentang gelombang pada ulasan kali ini. 1.2 Tujuan praktikum. Poin pertama, memahami konsep dasar perambatan gelombang. Poin yang kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Poin yang ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. 1.3 Permasalahan praktikum. Poin pertama, bagaimana konsep dasar perambatan gelombang. Poin yang kedua, apa saja dan bagaimana besaran-besaran gelombang. Poin yang ketiga, apa saja besaran-besaran gelombang. Dasar teori. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik yang lain. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Longitudinal terdiri dari rapatan dan regangan. Dan akan saya memperlihatkan contoh gambar yang ada dalam dasar teori ini. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umum diantaranya yaitu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya saat gelombang merambat. Fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Fungsi sinusoidal yaitu xt sama dengan
amplitudo sin Kx kurang omega T kurang radian. Metode percobaan 3.1 peralatan. Peralatan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu menggunakan link yang sudah ada dalam laporan praktikum. 3.2 langkah-langkah. Langkah yang pertama, buka file simulasi PHET yang sudah diberikan linknya. Yang kedua, atur simulasi menjadi osilasi. Yang ketiga, atur simulasi menjadi tidak berujung atau no end. Yang keempat, atur remadan ke posisi 0 dan tegangan ke posisi besar, serta tampilkan penggaris dan garis penanda. Langkah yang kelima, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Langkah yang keenam, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Langkah yang ketujuh, hitunglah banyaknya gelombang yang terjadi. Ke-8, hitunglah panjang gelombang yang terjadi, periode dan cepat rambat gelombang tersebut. Kali ini saya akan memperlihatkan diagram alir dan hasil analisis data yang sudah saya buat. Setelah kita membuka simulasi PHET, kita atur menjadi oscillate. Kemudian di sini kita atur menjadi no end. Dan tambahkan juga penggaris dan reference line. Lalu tensionnya kita ubah menjadi high, dampingnya kita ubah menjadi non, dan frekuensinya kita jadikan 1 Hz. Amplitudonya kita jadikan 0,50 cm. Lalu kita jalankan amplitudonya. Lalu kita bisa lihat dan mendapatkan jaraknya, yaitu berjarak 7,3 cm dan bisa dibulatkan menjadi 0,00073 meter. Dan bisa kita lihat juga di sini ada 2 bukit yang kita dapatkan di sini dan yang di sini. Yang di sini itu kita mendapatkan panjang gelombangnya yaitu 0,06 dan begitu seterusnya sampai satuan yang sudah ditentukan. Pembahasan. Pada tabel di atas kita sudah mendapatkan hasil panjang gelombang, cepat rambat, periode, dan lain-lain. Dengan mengetahui hasil dari frekuensi terlebih dahulu. Dan untuk mencari panjang gelombang, lambda diketahui dengan rumus lambda sama dengan S per N. Cepat rambat gelombang diketahui dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F. Untuk periode, cara mencarinya yaitu dengan cara T sama dengan 1 per F. Kemudian untuk mencari hasil dari besaran dari bilangan gelombang atau K adalah K sama dengan 2pi per lambda. Selanjutnya untuk mencari frekuensi sudut atau omega yakni omega sama dengan 2pi kali F. Lalu kemudian dari semua hasil yang telah didapat maka dapat dimasukkan dalam pencarian simpangan amplitudo dengan rumus yaitu Y sama dengan A sin kali omega T kurang Kx. Kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama, gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Dengan kata lain, gelombang merupakan
getaran yang merambat dan getaran sendiri merupakan sumber gelombang. Yang kedua, besaran-besaran yang ada pada dalam gelombang umumnya ada amplitudo, panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, dan cepat rambat gelombang. Cara untuk mencari panjang gelombang yaitu dengan cara panjang gelombang sama dengan S per N. Untuk mencari periode adalah dengan cara T sama dengan T per N, atau bisa juga dengan T sama dengan 1 per F. Sedangkan untuk mencari frekuensi yaitu dengan cara F sama dengan 1 per T, atau juga bisa dengan F sama dengan N per T. Lalu kemudian untuk mencari cepat rambat gelombang yaitu dengan cara V sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode, atau bisa juga dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. 5.2 Saran yang dapat diberikan dalam pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, sebelum kita memulai praktikum diharapkan kita untuk memajal modul yang telah diberikan terlebih dahulu. Dan yang kedua, memanfaatkan waktu yang ada untuk menyelesaikan praktikum dengan baik. Yang ketiga, menghitung dengan benar analisis data agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan praktikum ini. Terima kasih.